Selamat bergabung kembali di prinsip ke-6, well organized principle, di mana Anda dimanapun terorganisir di tempat yang baik dan ikhlas atas takdir Allah. Saya dulu pernah frustrasi. Mengapa? Karena saya tidak terima di kampus nomor 1 di Indonesia yang saya idam-idamkan. Saya ingin jadi dokter, tidak diterima. Lalu pilihan kedua, dokter gigi, tidak diterima. Akhirnya saya ingin tes di STAN, tidak diterima. Kalau begitu, biarlah jadi tentara, juga tidak diterima. Saya berkata kepada ayah saya, betapa gelap nasib saya. Dan ayah saya berkata bahwa nasibmu bukan ditentukan oleh pendidikanmu. Akhirnya saya kuliah di tempat yang tidak sama seperti adik-adik saya, di mana mereka diterima di kampus nomor 1 di Indonesia. Saya mulai paham tahun ke tahun saya lalui dengan kepahitan. Akhirnya saya paham ketika di usia saya 35 tahun, saya menulis buku ESQ. Kejatuhan saya, permasalahan yang saya hadapi, akhirnya saya coba simpulkan dengan sebuah konsep ESQ, menjadi buku ESQ. Saya tulis tanpa sadar, lebih dari 10.000 halaman di atas kertas bekas. Lalu saya cetak, dan jadilah buku ESQ, hingga jutaan kopi telah terjual. Akhirnya, adik-adik saya yang pandai itu, yang kuliah di kampus-kampus ternama, dengan segala kerendahan hati, akhirnya mereka bekerja di kantor yang saya dirikan. Barulah saya mengerti apa yang disampaikan ayah saya. Apa yang dulu saya tidak suka, saya kesal, saya marah, tidak jadi dokter. Saya kesal dan sedih, tidak jadi tentara. Saya kesal dan kecewa, tidak jadi akuntan. Sekarang saya mampu memahami bahwa dulu yang saya tidak sukai ternyata baik untuk saya. Yang saya sukai belum tentu baik untuk diri saya. Barulah saya paham rukun iman ke-6. Percaya kepada takdir baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah prinsip hidup bahagia dengan prinsip ke-6. Well-organized principle. Untuk menjelaskan well-organized principle, saya akan tunjukkan gambar pohon ini. Lihatlah pohon ini. Ada yang menjadi batang yang tegak, ada yang menjadi dahan, ada yang menjadi buah, ada yang menjadi daun, ada yang menjadi angin, ada yang menjadi matahari, tapi ada juga yang menjadi akar di bawah bumi. Semuanya ikhlas, saling menopang dan memberi. Cahaya matahari memberikan sinarnya untuk memberikan daun kehidupan. Akarnya di bawah menghisap air dan makanan, sekaligus menjaga pohon itu tetap tegak. Tidak ada yang iri, sang akar meskipun di bawah, dia tetap menerima kehidupannya meskipun tidak ada yang memujinya. Begitu pula buah yang memberikan nikmat makanan yang bisa dimanfaatkan, dia tetap rendah hati, menggantung di pohon, memberikan kebahagiaan untuk masyarakat yang menikmatinya. Itulah yang disebut dengan well-organized principle. Takdir baik apapun, posisi apapun bisa diterima. Oleh karena itu, jadilah manusia yang ikhlas. Ikhlas laksana matahari yang terbit disiplin di pagi hari, tenggelam di sore hari. Disiplin menyinari bumi. Begitu pula hendaknya manusia di muka bumi yang ikhlas menerima peran sebagai wujud pengabdian kepada Allah yang Maha Kuasa dan mampu menerima pergantian dan perubahan. Memang pohon dan alam tidak berubah, dia berada pada posisi tersebut. Allah memberikan manusia pilihan
di mana dia bisa berperan. Tetapi apapun peran kita, dimanapun kita berada, semua hanya untuk satu tujuan, bersujud mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi kepada Allah. Saya akan bacakan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 18. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah kamu tiada mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa itu langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohon, binatang yang melata, dan sebagian besar dari manusia. Semoga kita bersujud bersama matahari, bulan, bintang, dan seluruh alam semesta raya. Saya akan bacakan sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana 7 lapis langit dan bumi bersujud kepada Allah, tunduk pada sumpah Allah. Apabila manusia bersumpah, dia adalah janji. Tapi ketika Tuhan bersumpah, dia hukum besi. Demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila mengiringi, demi siang apabila menampakkan diri, demi malam apabila menutupi, demi langit dan seluruh binaannya, demi bumi dan semua yang ada di permukaannya, demi jiwa dan penyempurnaannya. Allah mengilhamkan sukma, keburukan dan kebaikan. Beruntunglah siapa yang mensucikannya, rugilah siapa yang mengotorinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pernahkah Anda mendapat nasihat dari orang ketika kita dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam kesukaran, kemudian dia memberi nasihat dengan penuh rasa kasih sayang, kamu harus bertawakal. Anda mengatakan, ya bertawakal, tapi rasanya kok susah menjalankannya. Ibarat kita sedang kena angin, topan badai, tetapi ya saya tawakal, tapi nggak ada pohon yang bisa kita pegang, tidak ada tali yang bisa kita pegang. Tapi kita bilang, ya tawakal, tapi apa gitu. Ibarat perahu kecil di tengah samudra, mesinnya mati, anginnya tidak ada, kemudian datanglah badai, mendorong ke sana ke sini, tidak tahu arah kemana, kemudian diberi nasihat, berpeganglah, berpeganglah. Bagaimana? Anda tidak bisa berpegang karena tidak punya jangkar. Ketika topan badai, berpeganglah, berpegang kepada apa? Tidak bisa kita berpegang tanpa kita berpegang kepada tali. Itulah makna kalau tawakal tanpa pegangan. Dijelaskan dalam Al-Quran, engkau berpeganglah kepada tali yang kuat. Tawakal sesuatu yang paling sering kita dengar. Sering dapat nasihat dari ayah, dari ibu, dari teman, dari sahabat, tawakallah. Tetapi tawakal itu ibarat kita sedang kena musibah, kemudian kita dinasehati tawakal. Seperti halnya tadi saya katakan, perahu kecil di tengah samudra, kemudian jangkarnya putus. Apakah mungkin? Tidak mungkin. Artinya tawakal di kacamata saya adalah output akibat kita sudah punya pegangan yang baik. Apakah pegangannya? Tali agama Allah yang kokoh, yang tidak pernah putus. Baru tawakal itu terjadi. Tidak mungkin kita mengajarkan tawakal kepada orang yang tidak beriman kepada Allah. Sulit kita mengajarkan tawakal kepada orang yang tidak beriman kepada hari kemudian. Sulit kita mengajarkan tawakal apabila dia tidak mencari ridho Allah. Karena itu, di dalam iman kepada takdir dari Allah, tawakal adalah kuncinya. Tawakal itu apabila iman kepada hari kemudian jawabannya adalah ibarat setiap satu kejadian kita bukan hanya sekedar snapshot satu foto, tetapi kehidupan kita ibarat video syuting yang berjalan.
Satu kejadian di sini kita tawakal. Mengapa kita tawakal? Karena tahu video belum habis dan masih ada perjalanan panjang. Ini melahirkan tawakal. Artinya takdir harus dimulai dengan iman kepada hari kemudian. Namun itu belum cukup. Ketika video syuting itu sudah habis, lantas kemana? Karena itulah mengapa kita harus berpegang kepada iman yang kokoh kepada Allah. Dua itulah yang menjadi jangkar sekaligus kompas. Baru kita bisa tawakal menghadapi ujian cobaan yang menghantam kita. Meskipun topan badai menghantam Anda, tetapi apabila Anda sudah berpegang kepada tali agama Allah dan kemudian tahu kemana akan menuju, laksana video syuting bahwa kejadian hari ini bukanlah segala-galanya karena masih ada ke depan yang harus dijalankan hari kemudian. Inilah kunci tawakal. Dasarnya amanu billahi wal yaumil akhir. Iman kepada Allah dan hari kemudian. Apabila kita punya tujuan yang jangka panjang, maka masalah kecil jangka pendek hari ini tidak akan membuat kita frustrasi. Apabila kita sudah punya harapan jauh ke depan, maka bencana saat ini akan membuat kita tawakal. Saya menamakannya ini well organized principle. Semua telah tertata dengan baik. Semua telah terorganize dengan baik. Bahwa setiap detik adalah bagian dari waktu. 60 detik adalah 1 menit. 60 menit adalah 1 jam. 1 hari adalah 24 jam. Kejadian 1 detik, jangan dilihat segala-galanya karena masih ada 60 detik. Kejadian 60 detik atau 1 menit yang menimpa Anda, jangan membuat frustrasi karena masih ada 1 jam. Bencana 1 jam yang Anda alami, jangan membuat Anda khawatir karena masih ada 1 hari. Fenomena bencana 1 hari, jangan khawatir karena masih ada 1 bulan. 1 bulan yang menimpa Anda penuh dengan tangisan dan derayan air mata, jangan takut karena masih ada 1 tahun. Apakah itu? Well organized principle. Kehidupan adalah sebuah ekosistem yang telah diorganisasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna. Kita adalah bagian kecil dari perjalanan, bukan hanya perjalanan hidup Anda, tetapi juga alam semesta raya. Ketika kita menyadari bahwa kita bagian kecil dari itu semua, maka kita menyadari bahwa hari yang kita lalui adalah bagian dari tahun yang kita jalani. Tahun yang kita jalani adalah bagian dari windu yang kita jalani. Fenomena hari ini tidak akan membuat frustrasi karena kita tahu bahwa semuanya masih ada video syuting yang merupakan akhir perjalanan. Dan akhir perjalanan itu adalah perjumpaan dengan Allah. Dan yang melihat video Anda adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan penilaian yang sejati. Inilah kunci tawakal yang membuat Anda hidup tentram dan damai. Iman kepada takdir Allah.